sempat berada di pesantren Kamet. Sejauh ini setelah keluar dari pesantren, Kamet apakah kembali beraktivitas dengan skincare-nya yang kemarin atau seperti apa sekarang? Atau berubah haluan? Berubah enggak, tetap skincare nomor 1. Aku tapi sempat buat brand fashion. Kan kalau brand fashion sebenarnya udah dari dulu ya. Udah sempat fashion show keluar berapa kali. Nah, ini lagi coba brand fashion lagi dan alhamdulillah tuh setiap aku live, boleh nyebutin TikTok nggak sih? Yeah, setiap aku live di TikTok itu tuh kayak mereka tuh excited banget. Dan yang lucunya aku jualan tas masih laku guys. Bingung. Kasusnya apa coba kan undang-undang IT dan tas. Tapi kenapa pada beli tas di gue lagi? Halo. Karena Kamet kemarin kan sempat terpuruk tuh, ya kan? Terus kembali dengan brand fashion. Modal tuh gimana sih Kamet? Apakah masih ada sisa-sisa undi yang kemarin atau gimana tuh? Rasa-rasa serius aku dari nol itu pulang aku nggak ngada-ngada, aku cuma bayar uang 300.000 asli. Dan aku tuh kayak dibantu banget sama Mami Isa. Ya Allah, aku kayak berdosa banget belum nengokin dia deh. Harus ke mana? Di Surabaya dia sekarang ya? Iya. Surabaya. Pengen banget kesana karena dia orang yang jemput aku gitu loh. Jadi dia banyak bantu aku juga. Jadi insya Allah aku pengen nengokin dia. Dan bener asli aku keluar tuh cuma 300.000 dan hanya ingin AC dan mesin ATM ngedenger uang doang kan waktu itu. Terus gimana? Sisa rasa-rasan itu masih ada dipakai untuk modal lagi? Akhirnya, tadinya kan gini ya. Tadinya kan aku mau off bener-bener kayak istirahat berapa bulan gitu nggak kerja. Tapi ternyata aku butuh Instagram aku untuk cari uang guys. Jadi kayak ya udah deh diaktifin, ya udah deh kerja lagi. Akhirnya dari situ hari kedua aku bebas, aku langsung dapat tawaran kerjaan waktu itu ya dari stasiun TV 3 apa 4 lah. Dari situ langsung mulai kayak banyak investor lah yang masuk ke aku ngehubungin. Tapi ya aku juga tetap pilih-pilih karena trauma banget kan. Karena aku kan bisnis gak biasa pakai investor, jadi kayak setiap mengenal circle baru kayak lebih hati-hati aja gitu sekarang. Oke, tapi banyak investor nih, berarti kan sempat selektif ya. Itu seperti apa kriteria akhirnya menyeleksi investor yang ada? Sekarang nggak pakai investor, jadi sekarang aku kayak kerjasama dengan pabrik. Aku kan belum ada pabrik, jadi ada salah satu pabrik yang mensupport aku untuk membuat produk gitu. Jadi sekarang, tapi formulasinya tetap dari aku. Aku memang bukan formulator, tapi aku mengerti formulasi karena kan udah 12 tahun di dunia skincare. Jadi kayak sekarang apa-apa by approval aku. Kalau dulu kan kayak autopilot aja gitu, aku punya R&D sendiri, bikin produk ya udah gitu. Aku main ACC aja. Kalau sekarang aku harus benar-benar mengerti apa yang aku keluarkan untuk konsumen gitu. Jadi nggak mau kayak buru-buru bikin, buru-buru laku tapi hasilnya nggak baik. Lebih baik aku santai aja dulu jualan. Sekarang kan kalau misalkan kalian lihat aku jualannya lip cream dulu, terus kayak jualan skincare itu pun kayak yang kecil-kecilan dulu lah, nggak war kayak dulu gitu. Karena aku mau cek ombak dulu nih, ini zaman udah beda. 2 tahun aku hilang, tiba-tiba kayak berubah planet gitu loh. Yang tadinya cuman posting di Instagram langsung dapat duit, sekarang harus live berjam-jam sampai tenaga habis. Oke, tapi balik lagi ke skincare nih. Ingin balik dengan mulai lip tint ya tadi. Lip cream. Lip cream ya. Nah itu gimana nih melihat perkembangan yang ada, kan banyak lip cream lain nih. Kamu sendiri gimana mensiasatinya dengan produk itu? Packaging. Selain packaging, formulasi. Itu formulasi packaging tuh nomor 1 tuh. Orang kan lihat pasti ini dulu ya, kemasan, bener gak sih cewek-cewek? Kalau misalnya kemasannya bagus pasti kan kayak ih gemes pengen beli. Mana sih salon gue? Aduh, menghilang deh, cariin dulu dong. Ya pokoknya packaging dulu, packaging, terus formulasi juga sekarang aku ini sendiri, pilih-pilih sendiri, trial and errornya bener-bener semua sendiri. Kalau komposisi bahan baku sendiri seperti apa? Kan kamu bukan formulator ya? Yes. Tapi kan ada formula yang kamu punya gitu, itu gimana? Formula yang aku punya, aku dibantu oleh apoteker. Aku punya tim, ada apoteker, ada dokter. Jadi dokter itu ya itu yang lagi dekat sama aku lah, yang tadi diceritain di TV. Aku lagi dekat sama dokter, itu juga dia bantu banget. Dia bantu banget masalah formulasi. Terus aku juga ada tim apoteker dari pabrik yang yang membimbing aku untuk memberikan solusi formulasi yang baik, ya nggak overclaim, terus juga tidak ada kandungan berbahaya untuk customer, packaging yang bagus, pokoknya semuanya dibuat sempurna. Ya nggak mungkin ada sempurna banget, tapi ya 99% insya Allah sempurna gitu. Oke, tapi kan tadi bicara kemasan, seperti apa kemasan yang kamu punya? Sharam, ini
frame yang aku punya tuh, jadi kayak bisa digantung di tas, terus atau enggak di handphone juga bisa deh kayaknya. Ini gak ada yang punya di Indonesia, cuman aku doang. Dipatenin nggak? Mau dipatenin nggak? Enggak lah, usah. Kan juga ada yang ikut-ikutan ramai kan. Ya kan. Oke, tapi tadi kedekatan dengan dokter tadi bahasannya. Itu seperti apa sih kedekatan itu sejak kamu keluar kah atau seperti apa nih? Sejak aku keluar, enggak kan aku tuh bebas bulan Oktober ya. Aku di endorse salah satu klinik kecantikan di bulan Desember, deketnya sekitar bulan Januari. Dokter ya? Iya dokter ya. Kedekatannya sekarang seperti apa? Sudah ada hubungan atau apa sih? Aku tuh sebenarnya pusing karena kan udah 2 kali gagal, jadi kayak nggak mau mengumbar apapun sebenarnya. Tapi kan namanya jempol gatel, bersamaan ingin orang tahu gitu kan. Tapi ya sekarang let it flow aja sih mas, jalan aja karena kita juga sama-sama punya cita-cita. Kita pengen kuliah S2 bareng. Kita pengen ngambil biomed. Jadi S2 biomed tuh karena tuh kita pengen tahu tentang formulasi itu, yang lebih ke formulasi gitu loh. Karena kan dia dokter estetik. Aku kan lulusan kesehatan juga, sarjana kesehatan masyarakat. Jadi pengen lebih mendalami dunia farmasi gitu loh. Jadi akhirnya ntar lah kalau ada rezeki kita pengen kuliah biomed bareng-bareng. Dan cita-cita kita masih jauh banget, masih panjang. Udah berapa lama kamu dia sekarang? Dekatnya dari Januari sampai sekarang. Udah pacaran resmi? Nggak usah pakai pacaran. Dia kalau orang dewasa tuh kayak apa sih? Apalagi udah 2 kali gagal, malu banget sih mas itu mah. Tapi lebih selektif nggak dengan kriterianya? Apakah kriteria Oh, iya dong. kriteria yang sekarang ada nggak sih sama yang dulu gitu atau enggak gitu? Jangan bahas yang dulu dah. Iya enggak, maksudnya kriterianya. Kriteria yang sekarang ini seperti apa? Apakah berbeda dengan yang dulu? Beda, teman aku pertama kaget sih. Teman-teman aku pertama kayak kok kayak bukan tipe Medina banget gitu. Tapi setelah deket banget, dia tuh ternyata satu frekuensi sama aku. Kayak suka lihat kan postingannya kayak kita tiktokan bareng, lucu-lucuan gitu kan. Ternyata seasik itu orangnya. Aku kira tuh dia orangnya introvert, tapi ternyata kayak orangnya seasik itu gitu loh. Tapi sejauh ini komunikasinya lancar lah ya sama Lancar, walaupun dia kan 1 minggu 3 kota prakteknya. Cirebon, Cikampek, Bandung. 3 kota loh seminggu. Nah itu gimana kalian quality time-nya? Jumat sore tiap dia pulang kerja, Sabtu sore tiap dia pulang kerja, Minggu seharian. Nah itu kamu sorry ya, kan dokter kecantikan ya, banyak dekat-dekat cewek cantik, kamu nggak jealous gitu atau gimana? Kalau mau dapet yang lebih cantik kok banyak. Ada yang komen juga di Instagram aku, dokter Angga lebih cocok sama si A, sama si B, sama si C. Tapi kan ya udah namanya kitanya cuek-cuek aja, udah biarin aja. Orang mau ngomong apa di komen juga. Tapi sejauh ini ada omongan yang lebih serius nggak sih? Enggak dulu. Aku ingin merasakan pacaran lama. Seumur hidup kayak cuma sebulan pacaran kewong, 2 bulan pacaran kewong, ya kan di Fairmont juga cerai. Tapi kenapa tuh Kak pengen pacaran lama dulu? Maksudnya kan biasa pengen langsung tuh biasa gitu. Karena satu, aku kalau dari segi aku lebih ke traumanya banyak banget traumanya, mungkin nggak usah dijelasin lagi, trauma banget. Kedua, emang belum pernah selama hidup selama hidup aku belum pernah pacaran, pernah pacaran lama, cuman kayak 1,5 tahun gitu ya. Tapi ya itu kan dulu zaman SMA. Sekarang aku belum pernah yang serius tuh kayak agak lama dulu mengenal sosok masing-masing gitu loh. Jadi jangan kayak udah ya cocok, udah gitu satu frekuensi, udah gitu satu misi visi nikah deh. Nggak mau, tidak mau ketiga kalinya, tidak mau, amit-amit auzubillahi min dzalik, nggak mau. Tapi dia tidak peduli dengan masa lalu kamu? Enggak, sangat tidak peduli. Yang tadi dia tuh benar-benar kayak menganggap, katanya ada bahas tadi gini, ngomong semua ya ibarat kata semua masa lalu itu bisa dihapus dengan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi kayak dia tidak peduli masa lalu aku. Coba dia seorang dokter, adiknya juga dokter, sama keluarga terpandang juga. Ya adik aku juga dokter sih, keluarga aku juga dokter. Cuman kayak aku kan beda, maksudnya beda dalam arti udah 2 kali gagal, keluar dari pesantren. Siapa sih? Aku sampai mikir keluar dari portir tuh kayak mikir siapa yang mau nerima gue sih setelah ini gitu. Keluarganya sih maksudnya ya, karena kan sebelum sama dia aku sempat deket juga sama orang. Memandang aku seperti ya sekarang aku tidak ada di medsos pun ya pasti orang tahu gitu kan, nggak bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Jadi kayak ya udah bismillah aja. Akhirnya dapat ya punya adik perempuan sekarang, adiknya Angga kan perempuan,
punya keluarga baru gitu. Tapi keluarganya sendiri kamu sudah kenal, sudah dekat atau gimana? Udah deket sama adanya, deket banget. Nah, sama orang tuanya gitu? Sama mamanya belum, karena kan di Batu rumahnya di Malang. Oh, belum punya. Belum sempat. Belum sempat ya. Tapi udah komunikasi nggak sih dari Ravan? Iya, yang komunikasi dari adanya. Karena adanya di sana. Oke, Kak, karena kan banyak viral juga kan dekat sama yang sekarang kan viral mempertanyakan soal masa lalu, apakah sih memang sudah kelar atau belum sih atau seperti apa sih? Udah, aku kan waktu itu memang sempat hilang berapa bulan kan, hilang berapa bulan dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu emang aku urus. Jadi kenapa nggak aku blow up? Aku tuh kasihan sama anak-anak aku, apalagi yang kecil itu orangnya lebih ke ngerti gitu. Kalau adik kakaknya introvert ya, kayak tahu dan ngerti pun dipendam. Tapi kalau adanya tuh lebih ke apa ya? Bukan kayak kalau kita cerita tuh dia nempelnya banget gitu dan kepikiran orangnya gitu. Jadi lebih baik ya udah baik-baik aja, bisa baik-baik. Jadi tetap jadi aku tetap jalan nongkrong tanpa dia tahu hubungan kita sudah tidak ada hubungan apa-apa gitu. Maksudnya udah berteman, tapi dia menganggap ya bahwa keduanya ini orang tuanya dia gitu. Ya gitu. Jadi kayak ya udah, aku kayak apa namanya? Yang penting fokusnya sekarang anak-anak sama mencari uang lagi yang banyak. Berarti final sudah resmi ya? Ya udah selesai. Kapan sih tahun kemarin? Desember lah, Desember awal. Desember awal berarti sudah ketok palu ya? Kak, pelajaran apa yang kamu dapat, Kak? Maksudnya dalam konteks gini, ketika kamu terpuruk, apakah banyak kawan-kawan yang menghilang? Termasuk mantanmu itu menghilang gitu ketika kamu terpuruk? Tidak menghilang. Sebenarnya aku yang menghilang. Oke, berarti apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari situ? Aku ingin memperkecil circle aja sih, Mas. Menurut aku terlalu banyak orang apa ya? Misalnya kayak dulu siapa sih yang nggak mau kenal gitu kan? Yang nggak kenal aja jadi kenal. Ketika kita lagi di bawah, siapa yang mau kenal? Bener nggak? Tapi alhamdulillah ya, aku kayak waktu di lapas Cafe Niros nengokin aku, beberapa artis lah banyak yang datang. Aku appreciate banget yang nggak bawa media. Itu benar-benar kayak datang ketemu aku dan benar-benar menurut aku ya tulus banget itu datang untuk membantu aku lah tanpa war kemana-mana gitu, yang benar-benar Raffi juga gitu kan. Raffi itu kalau jenguk, tapi dia sering kayak ngasih apa ya, ngasih untuk aku catering lewat omnya. Berarti dalam keterpurukan kamu itu banyak kawan-kawan yang fake juga ya? Yang fake banyak banget, lebih banyak daripada yang tulus. Menurut aku yang fake lebih banyak. Iya kan, karena biasanya kamu dengan sosialita lain. Iya. Apakah di sana mereka menjenguk kamu juga? Atau Ada beberapa. Tapi ada beberapa juga yang pas aku bebas, Beb sorry waktu itu saya aku nggak tahu kamu ditahan di mana. Tapi pas bebas tuh kayak Beb gimana kabarnya, blablabla. Kan aku sering ngeposting DM yang ngucapin aku selamat udah bebas. Tapi yang menurut aku tiba-tiba muncul ya aku nggak posting lah. Sorry. Ya, aman. Aku nggak posting lah, ngapain? Paling juga cuman buat waktu itu pansos doang. Dan aku juga lagi senang bergaul dengan ibu-ibu aku di lapas gitu. Bukan betah ya di sana, tapi tuh menurut aku itu dunia yang nyata gitu loh. Berarti itu perkawanan yang pas menurut kamu lah ya, ketimbang dulu. Orang pertama yang aku bahagiakan itu mereka loh. Ingat gak waktu di Bound? Ikut gak? Yang di Senopati itu loh. Aku baru bebas, ada yang ikut gak? Itu kan ibu-ibu lapas yang aku ajak di karaokean itu. Itu mama lapas aku yang benar-benar ngebantu aku selama 2 tahun, membimbing aku di sana di dalam. Aku sakit, aku tantrum, aku bikin ulah apa segala macam. Mereka yang benar-benar cover aku. Jadi aku ingin membahagiakan mereka dulu sebelum ya keluarga aku juga ada yang datang. Maksudnya nomor 1 ya mereka dulu, karena mereka benar-benar apa ya, membuat tenaga aku tuh banyak di sana gitu. Tenaga dalam arti tenaga untuk kuat di sana. Minder, ya iya. Minder dalam pertemanan, walaupun mereka pada nge-DM kayak semangat ya met apa, atau komen di Instagram yang kayak suhu apa segala macam, tapi itu tetap aja membuat aku minder. Kenapa ya gitu, kayak Medina yang dulu hybrid sekarang udah kayak letoy banget. Apa letoy bahasa Indonesia sih? Kayak lemes gitu, kayak lemah gitu, padahal semangat banyak tapi kok nggak bisa gitu sesemangat dulu gitu. Ya doain aja semoga semakin kuat. Aku doain tanggal 23 Mei aku mau launching produk aku di Bali. Mudah-mudahan lancar, itu pas banget ulang tahun aku, dan aku banyak berdoa deh pokoknya sama Tuhan biar bisnis aku lancar lagi ke depannya gitu. Amin.